Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fathiyar Fatoni. Dan hari ini kita akan menjelaskan tentang describing things ya. Mendeskripsikan sesuatu. Nah, jadi hari ini kita akan mencoba mendeskripsikan suatu benda. Nah, sebelum itu kita harus mengenal dulu kata-kata apa saja yang sering disebutkan. Nah, yang pertama itu ada plastik, fabric, wood. Contohnya itu ada banyak ya. Yang pertama ini merupakan contoh kata yang bisa kalian lihat, bisa kalian rasakan, bisa kalian sentuh. Contohnya plastik ya, plastik, steel, iron, itu contoh kata-katanya. Dan yang kedua yaitu ada soft. Soft ini lebih ke kata sifat ya. Sifatnya itu soft, lembut, fluffy, fleksibel. Itu fleksibel itu karetnya, lentur. Fragile, useful itu bermanfaat, berguna. Ini adalah contoh-contohnya untuk menyatakan sebuah kata sifat ya, kata sifat suatu benda. Kalau yang tadi itu bahan atau materi suatu benda. Nah, langsung ke contoh ya. Contohnya yaitu ada pada kalung ini seperti di gambar. Kalung atau gelang itu ya. Oh iya, kalung. How does the bracelet look? It is beautiful. It is shiny. It's look expensive. Nah, itu semua adalah kata-kata untuk mendeskripsikan suatu benda. Begitu juga dengan mendeskripsikan rumah ya. Ada bagaimana rumahnya. It's look cozy. It is simple. It is small. Dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, nah, bagaimana caranya membuat teks deskriptif, merangkainya ke dalam suatu teks. Nah, jadi how does the bag look? Bagaimana kelihatannya tas ini? Nah, contohnya sudah tertulis di sini ya. My new backpack, judulnya adalah tas baru saya. I have a new backpack. It is colors. Its colors are red and gray. I always bring it when I go to school. It is made of strong fabric. There are some parts of my backpack. The first is the pocket. I put my money and my library card in the pocket. The second part is the main part. I put my books and pencil case in this part. The third part is small pocket at left side of the backpack. I keep a bottle of water in this pocket. Nah, pada paragraf pertama ini menjelaskan tentang tasnya secara umum. Tasnya yang dari luar itu bagaimana, warnanya itu ada merah sama abu-abu. I always bring it when I go to school. Dan dia membawanya selama ke sekolah, dibawanya untuk pergi ke sekolah. Dan juga it is made of strong fabric. Ini dibuat dengan bahan yang sangat kuat. Nah, itu paragraf pertama. Dan paragraf kedua itu menjelaskan lebih rinci lagi tentang tas tersebut, bagaimana dalamnya, terus isinya itu bisa isi apa saja. Nah, paragraf kedua itu menjelaskan mengenai itu. There are some parts of my backpack. Di sana terdapat banyak bagian di tas saya. Bagian pertama, the first is the pocket. Bagian pertama adalah pocketnya atau wadahnya itu. Di dalamnya itu I put my money and my library card in the pocket. Saya memasukkan uang
dan kartu perpustakaan di paket saya, di paketnya, di sakunya itu, saku tasnya. Dan yang kedua, the second part is the main part. Bagian kedua itu adalah yang utamanya. I put my books and pencil case in this part. Dia menggunakannya untuk menaruh buku dan pensil case ini kotak pensil di bagian tersebut. The third part is a small pocket at the left side of the backpack. Bagian ketiga ada paket kecil, saku kecil di bagian kirinya. I keep a bottle of water in this pocket. Saya menaruh botol ini di poket tersebut. Jadi botolnya itu ditaruh di poket bagian kiri. Nah, itu sedikit penjelasan tentang my new backpack. A description is a text which describe a particular person, things, place, or things. Nah, deskripsi itu menjelaskan teks tentang menjelaskan sebuah perorangan, menjelaskan tentang orang, menjelaskan tentang tempat, ataupun menjelaskan tentang suatu benda. Hewan juga bisa. Dan the structure of description ada dua. Struktur dari description text itu ada dua. Descriptive text itu ada dua. Yang pertama itu identification, dan yang kedua description. Identification ini menjelaskan secara umum mengenai benda yang akan dijelaskan, seperti contoh yang tadi ada my new backpack ya. Backpacknya itu warna apa, bentuknya bagaimana, terus biasanya itu digunakan untuk apa. Nah, itu merupakan penjelasan secara umum. Dan untuk description ini menjelaskan mengenai secara rinci bagaimana tas tersebut, dalemannya itu bagaimana, itu dalamnya isi apa aja, terbuat dari bahan apa, belinya di mana. Nah, itu merupakan penjelasan dari description ya, menjelaskan secara rinci. Description usually use simple present tense. Nah, description ini biasanya menggunakan simple present tense. Simple present tense ini menggunakan kalimat simple present. Simple present itu artinya yang terjadi sekarang ini, bukan lampau ataupun bukan yang masa depan. Nah, ini penjelasannya yang tadi ya. Yang pertama itu di paragraf pertama itu merupakan identification, karena itu menjelaskan secara umum tentang tas tersebut. Dan yang kedua itu ada description, itu menjelaskan tentang secara rinci tentang benda tersebut ya, my new backpack tersebut. Nah, what are identification and description consist of? Identifikasi itu apa? Identifikasi itu adalah identifies the thing to be described, mengidentifikasikan benda yang akan dideskripsikan. Description describe parts, qualities, characteristic of the person or something that is described. Jadi bagian description ini menjelaskan mengenai secara rinci tentang benda tersebut. Nah, seperti itu bagian-bagiannya. Nah, dan selanjutnya adalah bagaimana kita menyatakan tentang kepunyaan kita. Seperti contoh ya, whose book it is? Milik siapa buku ini? It is mine. Itu punyaku. Whose bag is it? Milik siapa tas ini? It is his. Itu punya dia. Dia laki-laki. Whose bracelet is it? Punya siapa kalung ini? It is hers. Itu punyanya dia. Itu contoh-contohnya ya.
Lalu yang selanjutnya, to ask the owner things, you can use the following patterns. Untuk menggunakan penggunaan owner things, kepunyaan sesuatu, kamu bisa menggunakan cara-cara berikut. To ask the owner things, you can use the following patterns. Yang pertama, whose. Cara-caranya itu, cara yang pertama, whose, ada whose ditambah noun, ditambah to be, ditambah pronoun. Dan yang kedua ada who, ada do atau does, terus tambah subject, ditambah belong to, ditambah ya tanda tanya, dan seterusnya. Seperti ada contoh kalimat, whose book is it? It is mine. Whose itu ya sudah ya, checklist. Whose ada, noun itu kata benda, bisa book, bisa pen, bisa whatever you want to say, bisa benda apapun yang mau kalian sebutkan ya. B itu is, she is my father. Is mr, mr itu B ya. Pronoun itu kata gantinya punya siapa. Whose book is it? It itu mengarah kepada siapa itu. Who does the book belong to? Who does the book belong to? Punya siapa buku ini? Nah, itu bisa juga pakai cara yang kedua. Tapi menurut saya lebih mudah dengan cara yang pertama ya. Whose book is it? Whose pen is it? Nah, itu lebih mudah. Nah, cara jawabnya, it is mine, it is hers, it is his. Nah, kalau punyanya banyak itu gimana, Bu? Whose books are they? Bukunya tuh banyak, itu punya siapa saja. Nah, cara tanyanya ya begini, seperti di contoh, whose books are they? Nah, ada whose, ada noun, ada be untuk kalimat yang banyak ya, menyatakan tentang banyak. Dan ada pronounnya itu bisa you, bisa they, bisa you juga. They are ours, itu punyanya kita. Nah, cara jawabnya seperti itu. Lalu yang selanjutnya, nah ada subject pronouns, possessive adjective dan possessive pronouns. Apa itu? Seperti yang dilihat ya, subject pronouns itu ya ada I, you, they, we, he, she. Dan possessive adjective itu menyatakan tentang kepunyaan kita yang membutuhkan sebuah noun atau kata bendanya, seperti our, my, your, his, her, their, my book, our book, your book, his book, her book, their book. Nah, itu membutuhkan possessive adjective itu membutuhkan sebuah noun. Kalau possessive pronouns itu tidak membutuhkan sebuah nounnya. It is mine, it is yours, it is our, it's her, it is his, it is hers, it is theirs. Jadi gak usah menyebutkan bendanya. It is mine book. Nah, itu terdengar aneh ya. Kalau mine book, cukup dengan mine, ours, yours. Nah, itu kalau mau dijawab, jawabannya gitu ya. Seperti contohnya, this is my book, the book is mine, those are our books, those are ours. Whose book is that? That is hers. Nah, kalau belum, nah jika tadi ya mengikuti, nah jika ini this is my book, the book is mine, itu untuk menjawab pertanyaannya yang tadi ya, whose book is it? The book is mine, this is my book. Nah gitu. Those are our books, itu adalah buku kita. Those are ours. Whose book is that?
That is hers. Punya siapa bukunya? Bukunya itu milik dia. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.